Kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolo Kusumo yang menimpa 50 santriwati membuat miris karena dilakukan oleh seorang ulama Kiai Asy'ari yang juga pengasuh pondok pesantren. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren di Pati, Jawa Tengah ini membuat prihatin lantaran dilakukan seorang alim ulama. Terlebih mayoritas korbannya merupakan anak yatim dan anak dari keluarga kurang mampu yang berharap mendapatkan pendidikan murah hingga gratis di Pondok Pesantren Dolo Kusumo. Modus pelaku yang kini menjadi tersangka yakni mengaku sebagai wali Allah atau memiliki kelebihan spiritual di luar kebiasaan manusia, sehingga hal itu membuat santri merasa takut untuk melawan tindakan asusila yang dilakukan oleh Asy'ari. Usai kasus pelecehan seksual tersebut viral, Kementerian Agama RI pun telah mencabut izin Pondok Pesantren Dolo Kusumo ini. Penulis Kaprodi Pendidikan Agama Islam FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Ahmad Ta'arifin pun menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren seperti menjadi bom waktu yang siap meledak. Menurut catatan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, selama Januari hingga Agustus 2024, sudah 101 anak menjadi korban kekerasan seksual di pondok pesantren. Sebanyak 69% korbannya adalah anak laki-laki dan 31% anak perempuan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI selama 2021 mencatat setidaknya 18 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan pelaku didominasi oleh pendidik, yakni 55% atau 10 orang, pimpinan pondok pesantren 22% atau 4 orang, dan pengasuh atau tokoh agama 22%. Sementara itu, kompilasi data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan tahun 2020 hingga 2024, 27 Oktober 2025, menunjukkan pondok pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua dengan 17 kasus atau 17,25% kasus kekerasan terhadap anak di lingkup pendidikan setelah perguruan tinggi yang mencapai 42 kasus atau 43%. Menurut Arifin, memahami fenomena ini tidak bisa lepas dari konsep hegemoni yang berlangsung dalam pesantren. Fitri Karuna Lukman dalam penelitiannya tentang hegemoni dalam pondok pesantren dan kaitannya dengan pelecehan seksual pada santriwati mengungkapkan bahwa dominasi kuasa kiai, budaya paternalistik, dan aturan sami'na wa atokna atau kami dengar dan kami taat seolah-olah membunuh hak santri untuk tumbuh kritis dan hanya bisa mengikuti perintah kiai semata. Bruenesan dalam Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat 1994 dan Ibnu Hajar dalam Kiai di Era Reformasi, respon pondok pesantren terhadap perubahan sosial menyoroti bagaimana dalam struktur pesantren tradisional, pemikiran, ucapan, dan perilaku kiai dianggap sebagai role model yang lebih dari sekedar guru. Mereka dianggap selalu benar. Konsep kepatuhan total ini menurut Dewantoro bahkan berpotensi membuat santri tidak bisa menolak perintah sekalipun perintah tersebut menyimpang dari norma agama dan kemanusiaan. Dalam iklim ini, pelaku kejahatan dengan dalih keberkahan atau tawadu sangat mudah memanfaatkan kerentanan santri. Paradoksnya, tradisi pesantren yang lekat dengan pengajaran Kitab Kuning sebenarnya menyimpan ajaran yang sangat luhur tentang penghormatan terhadap perempuan. Al-Zarnuji dalam kitab monumentalnya Ta'alim Al-Muta'alim menekankan, ketika menghormati guru dan ilmu, namun pesantren dengan sistem nilai yang kuat sejatinya memiliki fondasi untuk melindungi para santrinya. Alih-alih memanfaatkan ketaatan buta, justru dari sinilah kesadaran kritis untuk menjaga kehormatan setiap insan harus ditegakkan. Sayangnya, celah antara ajaran ideal dan realitas sosial inilah yang sering menjadi pangkal malapetaka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.